Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin dalam keadaan kita memuji, menyanjung segala nikmat yang Allah anugerahkan pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita bisa hadir dalam kajian intensif di pembahasan fikih ibadah yang kali ini kita masuk di pembahasan kitabuz zakah. Adapun tema yang insyaallah kita akan sama-sama mengkajinya adalah berkenaan dengan zakatul hulli atau zakat perhiasan. Hukum seputar zakat perhiasan. Dari tema ini kata kuncinya dua sejatinya. Pertama, memahami hakikat daripada zakat. Yang kedua adalah memahami hakikat daripada al-hulli atau perhiasan. Allah Rabbul Alamin di surah di antaranya Ali Imran ayat 14 mensifati manusia kecintaannya terhadap perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah." Ila akhir ayat. Manusia telah dihiasi kecintaannya, kesukaannya terhadap syahwat minan nisa wal banin, wanita, kemudian anak, wal qantaratil muqantarah ila akhir ayat dan sebagainya. Maka berangkat dari tabiat manusia ini, tabiat manusia artinya bahwa kecenderungan kecintaan, suka terhadap apa yang disebutkan di ayat ini merupakan bagian dari fitrah. Ini bukan hal yang memang terlarang syar'an secara syar'i. Bahkan termasuk kategorinya adalah mubah. Ya. Hanya saja tentu ada batasan-batasan yang harus betul-betul dipahami. Terkait umpamanya fungsi perhiasan itu untuk apa. Kemudian juga dilihat dari sisi yang lain, yakni sisi al-ghulu, sikap berlebih-lebihan atau sikap
ketamakan, hirs terlalu berlebihan terhadap dunia, terhadap perhiasan itu sendiri. Ini yang menjadi catatan sekaligus juga ketentuan syariat. Di pembahasan zakatul hulli, maka dapat disimpulkan kata kuncinya dua, seperti tadi disampaikan di mukadimah, yaitu pertama zakat, kemudian yang kedua adalah hulli itu sendiri atau perhiasan itu sendiri. Apa sih sebenarnya? Jika kita betul-betul bisa memahami dua hal ini, maka harapannya hasilnya nanti kita bisa bukan mengistinbat sejati atau menyimpulkan, karena hak untuk menyimpulkan itu para alim ulama, para madzhabul arba'ah di antara. Hanya saja ya setidaknya kita menjadi gambaran, ya, mengetahui, mengilmui. Pertama dari sisi tinjauan zakat, sebagaimana sejatinya secara umum sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya. Secara hakikat dari bahasa, zakat itu memiliki makna an-nama, an-numu wa ziyadah, tumbuh dan terus berkembang. Tumbuh dan terus berkembang. Bisa dilihat dari sisi aspek ini objek zakat itu sendiri. Dilihat dari sisi objek zakat itu sendiri, bahwa zakat yang atau komoditi zakat itu sendiri disifati dengan tumbuh dan berkembang. Artinya nanti tinggal dibalikan. Ya wabididdihi tatabayyan masyarakat. Karena dengan kebalikannya nanti akan jelas sesuatu. Sesuatu yang sifatnya tidak tumbuh, tidak berkembang, maka ini tidak masuk ke dalam komoditi zakat. Ya, seperti umpamanya al-asas, barang-barang di rumah, al-bait, rumah itu sendiri, kemudian sayyarat, kendaraan, kan sejatinya itu tidak bertambah ya, nilainya, tapi terus berkurang. Maka ini hakikat zakat dilihat dari sisi objek atau komoditi zakat itu sendiri, yaitu an-nama wa ziyadah. Artinya kharaja minha, keluar darinya adalah sesuatu yang tidak berkembang. Nah, nanti masuk di pembahasan hulli itu sendiri atau perhiasan itu sendiri. Tumbuh dan berkembang enggak? Maaf ya. Nah, itu. Artinya berarti kalau tumbuh dan berkembang dia masuk dalam komoditi apa? Zakat. Kita belum melihat dari sisi tinjauan dalil, tapi dari sisi hakikat lughah bahasa. Hakikat itu ada hakikat lughah, ada hakikat syariat, ada hakikat yakni urf, tiga hakikat di pembahasan kalam. Atau dilihat hakikat an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang itu dilihat, kalau tadi dilihat dari sisi objek, dilihat dari sisi subjek atau orang yang menunaikan zakat, muzaki. Ya, muzaki itu sendiri. Harta yang dizakatkan sejatinya, hakikatnya, tinjauan syariat itu tidak berkurang, tapi justru apa? Bertambah. Ya, dalam hal ini pahala. Oleh karena itu, mana qasa malun zakatun min malin. Ya, nggak akan pernah berkurang zakat dari harta atau harta yang dizakati. Nah, ini dilihat dari sisi apa? Subjek berarti, atau orang muzaki dalam hal, orang yang mengeluarkan zakat. Tidak bertambah, tidak berkurang ya, tapi terus bertambah. Nah, sebagaimana tasdik pembenarannya di surah ini At-Taubah ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil harta dari mereka sebagai sedekah, mensucikan, membersihkan. Itu. Baik, yuqalu zakah az-zar'u idza nama wa zada wa kathura.
Zaka az-zar'u tumbuhan itu, zaka az-zar'u tumbuhan atau pertanian itu idza nama tumbuh bertambah. Nah, itu ditinjau dari sisi bahasa. Kata Syekhul Islam, wad'uha asyari fil amwal namiyah. Oleh karena itu, hakikat syariat, definisi syar'i tentang zakat, yakni al-amwal an-namiyah, yaitu harta yang bisa berkembang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman Qasim mengatakan, "Waz-zakatu innama syuri'at fil amwali namiyati." Zakat disyariatkan dari harta atau dalam harta al-amwal an-namiyah. Harta yang terus bertambah dan berkembang. Al-amwalu namiyati atau al-amwalu an-namiyatu hiya al-asnaf al-arba'ah. Ada 4. Ya, ada 4. Bahimatul an'am, hewan ternak. Kemudian al-kharij min al-ardi min al-hubub wa thimar wa nahwiha. Ya, sesuatu yang keluar dari bumi, pertanian atau apa? Perkebunan, hubub, biji-bijian atau buah-buahan. Sebagaimana telah dikaji dibahas di pekan kemarin ya. Jadi murojaah saja. Di murojaah. Yang ketiga adalah al-athman udarahim, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan nominal harga, dirham, dinar atau uang, mata uang. Tuh. Harta ya secara umum. Nah, yang keempat ururut tijarah. Yaitu apa? Zakat tijarah. Jual beli. Qala wal 'allamah Ibnu Sa'di, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sa'di. Tuh. Jadi 4. Harta yang memang disepakati ini termasuk bagian dari komoditi zakat. 4. Yang jelas-jelas tumbuh. Yaitu apa? Bahimatul an'am, hewan ternak. Terus apa lagi? Nah, sesuatu yang keluar dari bumi, al-hubub wa thimar, biji-bijian, kemudian buah-buahan, pertanian, yang perkebunan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada apa? Nah, sesuatu yang memang berharga seperti dinar, dirham gitu. Dalam hal ini berarti kalau dikonversikan ke kita berarti mata uang, harta secara umum. Yang keempat apa? Ururut tijarah, itu zakat tijarah. Di 4 hal ini. Nah, di luar itu nanti diperselisihkan. Nah, termasuk yang insya Allah kita akan sama-sama mengkajinya, yaitu zakat apa? Perhiasan. Nah. Dah, saya kira kutipan-kutipan para ulama tentang atau di luar dari 4 hal ini saya kira sudah banyak. Di antaranya Imam Nawawi, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim atas budak atau hamba sahanya. Jadi tidak ada kewajiban zakat dari hamba sahaya, wala farasihi, kudanya. Kuda yang dipakai apa? Ini berperang gitu, pakai. Kendaraan dalam hal ini sedekah, ya tidak ada sedekah. Ini yang pertama, ya, zakat. Jadi zakat secara harfiah, secara bahasa memiliki makna apa? Ini an-numu wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita masuk di pembahasan ta'riful hulli, definisi daripada hulli itu sendiri, perhiasan. Kenapa demikian? Harus betul-betul dipahami. Karena ini sebagian membatasi bahwa perhiasan itu hanya sebatas apa? Emas dan perak. Enggak. Makanya kita kembalikan ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Menurut ahli lughah, Ibnu Al-Athir di antaranya. Ahli bahasa di An-Nihayah Ibnu Al-Athir. Al-hulli ismun likulli ma yutazayyanu bihi. Hulli istilahnya dalam bahasa Arab, hulli perhiasan ya, kalau bahasa kita. Hulli ismun likulli, satu nama, likulli ma yutazayyanu bihi,
Ya, nama yang jadi sesuatu yang dijadikan apa ya? Jadikan hiasan, zina yang dijadikan fungsinya sebagai apa? Hiasan. Jadi perhiasan itu sesuatu yang dijadikan sebagai apa? Yani hiasan. Min masaghi dzahabi wal fiddah, baik berupa emas, perak. Ya. Atau di lisan Arab dikatakan awil hijarah, termasuk juga batu. Termasuk apa? Batu, batu naon? Batu akik ya. Ya, batu. Ya untuk laki-laki batu apa? Ali itu, batu akik. Itu ada di lisan Arab. Itu hiasan, itu perhiasan. Perhiasan. Kata Imam Al-Laitsi al-hulli kullu hilyatin. Hilyah itu hiasannya. Halaita biha imra'at au saifan wa nahwa. Jadi hiasan yang dipergunakan dipakai oleh siapa? Yang diberikan kepada wanita. Au saifan atau termasuk juga pedang. Saifan pedangnya. Bisa jadi pedang hiasan. Berarti dalam hal ini masuk ke dalam ranah hiasan, perhiasan adalah apa? Apa istilahnya? Hobinya suka apa? Aksesoris ya. Nah, khawatir juga masuk dalam hal ini juga sesuatu yang dikumpulkan, apa namanya? Masuk situ. Apa? Itu hiasan tuh masuk kategorinya pembahasan. Tuh. Ada ya pedang tuh. Pedang. Kalau dilihat dari sisi fungsi, pedang ya untuk berperang kan? Ya. Tapi ada orang yang sengaja mengoleksi pedang, tujuannya untuk apa? Ya tadi sebagai hiasan, tempelkan di rumah, sebagai keris. Itu hiasan. Tuh. Nah itu definisi dari apa? Hulli atau dalam hal ini perhiasan. Jadi dari sisi ini sedikit kita bisa menyimpulkan bahwa perhiasan itu bisa dipakai oleh siapa? Wanita, sebagaimana juga bisa sejatinya dipakai oleh siapa? Laki-laki. Hanya saja nanti syariat nanti yang membatasi mana yang dihalalkan untuk wanita, ya mana yang diharamkan untuk laki-laki. Itulah. Ya, seperti emas diharamkan untuk apa? Zukurina atau emas dari laki-laki. Pembahasan berikutnya. Hal al-hulli min amwalil qaniyati am min amwalin namiyah. Nah ini dibahas. Apakah perhiasan itu masuk ke dalam kategori tadi namiyah, tumbuh dan berkembang? Maupun bisa dipahami? Kayak seperti tadi ya, yang 4 tadi, komoditi zakat. Perhiasan ini bisa bertambah nilainya atau berkurang. Nah, sepakati dulu itu. Dibahas oleh para ulama. Atau justru sebaliknya, termasuk itu apa? Sesuatu yang apa? Istilahnya. Qaniyah itu apa? Tetap atau bisa jadi terus berkurang. Alladhi yadharu li. Nih, saya bawakan Syekh Farid di kitab beliau ya. Al-Imtinan. Alkitab Al-Imtinan. Kata beliau, alladzi yadhharu li, yang nampak bahwa perhiasan itu bukan bagian dari al-amwal an-namiyah yang terus apa? Bertambah, tapi justru apa? An-namiyah, jadi termasuk qaniyah.
Khaniyatul mal i'tiqadihu wa hifdhuhu lil hajati. Termasuk sesuatu yang dipakai dikenakan saja. Sesuatu yang dikenakan atau dipakai saja. Seperti tak ubahnya seperti ya kendaraan kan dipakai. Motor umpamanya. Kan dipakai itu. Ya, rumah. Tuh. Coba antum lihat. Karena mungkin bisa jadi antum ada iskal di situ. Kok emas kan lamun tiap tahun kan bisa jadi terus bertambah, benar? Ya itu iskal di antum, di hati antum, cuma nggak mau diutarakan. Nah, sekarang rumah. Tiap tahun bertambah nggak kalau di bertambah nggak? Kalau rumah ada keumumannya. Setiap ini kan pasti setidaknya bertambah. 1 tahun, 2 tahun pasti bertambah. Bisa dipahami ya? Itu sebagai ini harus dibantu. Terus, oleh karena itu beliau mengatakan ini perhiasan bukan bagian dari namiyah al-amwaru, namiyah harta yang berkembang, tumbuh berkembang. Itu. Tapi harta yang biasa dikenakan atau dipakai. Tuh. Alasannya satu, ada beberapa alasan. Pertama, annal huliya fil waqi wa fi nafsil amr la yanmi abadan bal yanqus. Kata beliau, perhiasan kenyataannya itu berkurang nilainya, tidak bertambah. Ya ini kan penelitiannya, hasil penelitian. Artinya kalau dalam masalah ini boleh dikatakan benar atau salah. Ya, penelitian namanya penelitian. Tidak masalah. Itu kata beliau. Yang kedua, anna al-zahira min ta'rifi zakati al-mutaqaddim. Zahirnya definisi zakat sudah berlalu. Apa definisi zakat? Apa definisi zakat secara umum? Apa definisi zakat? Apa definisi zakat? Ya kalau dilihat dari sisi definisi secara umum tadi asir dan seterusnya, itu apa? Harta yang bertumbuh dan berkembang, suci. Atau yang bisa diartikan apa? Harta yang dikeluarkan dengan nilai kadar tertentu di waktu tertentu dari orang tertentu kepada orang tertentu kan? Jelas ya? Ada definisi tersendiri. Nah nanti masuk di ranah hauli ini ada nisabnya enggak? Ada haulnya enggak? Nisab, haul. Emas yang dipakai, ya ada pembahasan nisabnya enggak? Jelas ya? Di kemarin di emas dan perak berapa? 5 usuk. Ya. Baik. Annahu adhahir min ta'rifi zakat, anna dhahira min ta'rifi zakat. Bahwa jadi perhiasan itu berbeda dengan definisi zakat itu sendiri. Yang ketiga, annal qailina bi adami zakatihi wa hum jumhur. Para ulama yang mengatakan, dan ini adalah jumhur ulama sebagaimana nanti dibacakan. Nassu mereka mengeluarkan dalil ala annahu min amwalil qaniyati bil qiyasi 'ala al-'am. Mereka nasnya min amwal termasuk harta al-qaniyati, yaitu dengan kias, dengan dikiaskan kepada alal arudi, pada apa? Urud tijar, seperti barang dagang nilainya gitu, maksudnya bukan bertambah tapi apa? Berkurang. Fanaqala anhumul Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan qasdun nama yujibu zakah, dengan niat mengembangkan wajib zakat fil aud wa hiya laysat bi mahallin li ijabi zakati kadzalika qat'un nama fi dhahabi wal fiddati bi ittikhadi mahliyan lil qaniyah yasqutu zakat. Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, kalau emas dan perak itu dijadikan sebagai huli perhiasan lil qaniyati untuk dipakai, yasqutu maka terjatuh az-zakatu, kewajiban menunaikan zakat. Ini Imam Al-Qurtubi, kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Annal huliyya min hajatin nisa ad-daruriyah.
Pembahasan berikutnya atau alasan berikutnya, hulli perhiasan itu bagian dari hajat kebutuhan wanita. Bahkan kategorinya daruriyah, kategori darurat katanya. Liqauli ta'ala, sebagaimana dasarnya ada di surah Az-Zukhruf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa may yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kata ahli tafsir, al-mar'atu naqisatu. Wanita itu kurang. Sudah jelas di hadis kan, naqisatu aqlin wa dinin, ya, kurang akal, kurang apa? Agama. Dilihat dari sisi yang lain, ya, kata para ulama tafsir, al-mar'atu naqisatun tahtaju ila tansyi'atiha bizinatin. Wanita itu kurang, maka membutuhkan apa? Sesuatu yang menghiasinya. Bizinatil hulli. Maka bizinatil hulli dengan dihiasi apa? Perhiasan. Wa tansyi'ati. Anturabbi wa tanbutu wa takburu fil hilyati. Jadi bahkan semenjak kecil. Kata Ibnu Katsir, al-mar'atu naqisatun. Wanita itu kurang. Yakmulu naqsuha, akan sempurna kekurangannya bilubsil hulli, dengan memakai perhiasan. Mundu antakuna tiflah, bahkan kata Ibnu Katsir semenjak dia kecil. Jadi memang sudah menjadi bagian dari hak dari siapa? Wanita. Karena wanita disifati dengan kekurangan. Penyempurnanya adalah apa? Biasa. PR berarti buat antum laki-laki. Kata Ibnu Katsir, ya, naqisatu dhahiri wal batin fi surati wal ma'na. Karena memang wanita itu ya kurang dari sisi zahir dan batin. Di sisi zahir dan batin. Zahirnya nampaknya jasanya juga kurang. Tadi dari sisi batinnya juga kurang, yaitu akal dan agama. Segala kurang. Nah, afwan ya, ibu-ibu. Fayaqmulu naqsu zahiriha wa suratiha binufsil hulli. Maka sempurna kekurangan yang sifat zahir itu dengan apa? Mengenakan, memakai perhiasan. Wa ma fi ma'nahu, atau sesuatu yang semakna dengan beliau. Ya, semakna dengan maksudnya dengan perhiasan, apa yang fungsinya sama gitu. Apa? Liyajbira ma fihi min naqsi kamalin, untuk menutupi kekurangan dia. Itu kata Ibnu Katsir, wallahu a'la wa a'lam. Nah. Selanjutnya, anni la a'lamu ahadan qala annahu minal amwali namiyah. Kata beliau, saya tidak tahu ada ulama yang mengatakan perhiasan itu termasuk barang komoditi yang berkembang. Tumbuh gitu. Nilainya. Sesuatu yang dipakai pasti akan berkurang kan gitu. Karena tadi dikategorikannya bukan kepada amwal an-namiyah, bukan harta yang berkembang, tapi apa? Ya naqisah istilahnya. Justru terus berkurang nilainya. Gitu. Jadi kata beliau, saya tidak tahu ada para ulama yang mengatakan itu bagian daripada harta yang berkembang. As-sadisu, yang keenam alasannya, annahu yattakhidhu hulliyan lil qaniyati nama. Kata Ibnu Qayyim, thumma qassama ya'ni asy-syari'u, kemudian syariat membagi harta atau emas dan perak itu kedua. Kata Ibnu Qayyim, ya, di kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Kemudian syariat membagi fungsi dari emas perak itu kedua. Dua. Ahaduha ma huwa mu'iddun lit-thamaniyati wat-tijarati bihi wa taqassubi fihi fa fihi az-zakat. Ditinjau dari sisi fungsinya, emas dan perak itu ada dua. Satu, ma huwa mu'iddu, disiapkan. Memang tujuannya, orientasinya adalah apa? Lis-thamaniyah. Apa thamaniyah itu? Ya, untung. Untuk mendapatkan apa?
keuntungan, wat tijara, jual beli, wa takasub, dan sebagai kasar. Jelas ya? Lihat, antum pahami gini. Toko emas dengan apa bedanya antara toko penjual emas dengan orang yang membeli emas? Apa yang beda? Dari sisi tujuan. Hah? Penjual emas apa? Jual beli. Banyak emas dia. Jelas ya? Tapi apa tujuannya? Iya, jual beli. Objek dagang. Kalau sekarang yang pembeli, tujuannya untuk apa? Ya itu akhirnya untuk perhiasan, investasi. Ya tujuan utamanya pakailah. Ya, gitu. Utamanya dipakailah. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Qayyim, dari sisi fungsi maka emas itu terbagi dua, emas dan perak terbagi dua. Ada untuk tijarah, untuk meraup keuntungan. Ada, makanya fafihi zakah. Yang seperti ini wajib apa? Zakat. Berarti penjual tadi ada kewajiban untuk mengeluarkan apa? Zakat dari emas yang dia jual. Tuh, kan naqdain wa sabaiq wa nawi. Wa ilama huwa mu'iddun lil intifa. Yang kedua, fungsi yang kedua, disiapkan memang fungsinya adalah untuk apa? Dimanfaatkan. Duna ar-ribhi, tanpa ada keinginan untuk apa? Ar-ribh, keuntungan. Wa tijarah, jual beli. Kahulyatil mar'ati, seperti umpamanya perhiasan wanita. Wa alatis silah, alat-alat yakni silah seperti saif, pedang umpamanya. Alat-alat apa? Perang. Allati yajuzu isti'malu misliha fala zakata fi. Yang boleh digunakan. Yang semisal dengan itu, fala zakata fihi, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Wa min hadhihi al-wujuh na'lamu anna khulyan nisa, dari sini jelas bahwa perhiasan wanita al-muttakhid, yang fungsinya ya baik emas atau perak, min amwalil qaniyati la min amwali an-namiyah, bahwa perhiasan baik emas ataupun perak itu bukan harta yang ditumbuh kembangkan, akan tetapi untuk apa? Untuk dipergunakan atau dipakai. Sehingga dari sini maka saya di sini mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Baik, kita lihat masuk ke Bulughul Maram. Itu mukadimah ya. Mukadimah. Ya. Mukadimah pendahuluan kita. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan hadis. Ya. Hukum zakat al-hulli. Hukum zakat perhiasan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni dari Abdullah bin Amr bin As, anna imra'atan atati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum bahwa pembahasan ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa perhiasan itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini diantaranya dalilnya. Anna imra'atan atatin nabi. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aha ibnatun laha, bersama putrinya. Ada satu hadis lewat karena berkaitan dengan simar. Bersama putrinya. Wa fi yadi ibnatiha masakatani min dhahabi. Di tangan, di lengan
Ini putrinya ada apa? Gelang dari emas. Atau mengenakan miskatan atau masakatan dua gelang dari emas. Ya, maskatani ini dua gelang maskah. Faqala laha, kata Rasulullah kepadanya, yani kepada ibu, atu'tina zakat hada, sudahkah, apakah kamu sudah menunaikan zakatnya? Zakat dari apa? Qalat la, belum, tidak wahai Rasulullah. Qala ayassuruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah siwaraini min nawi. Apakah anti senang ya Allah mengenakan, memberikan gelang yusawwiraki. Saya baca dulu ya. Apakah kau senang pada hari kiamat nanti Allah menggelangi kamu dengan dua gelang dari api neraka? Fa'alqathuma, maka akhirnya ibunya itu melemparkan dua gelang tersebut. Nah, gelang emas ya. Maka ibu tersebut langsung melemparkan gelang tersebut setelah mendengar perkataan Rasulullah tersebut. Rawahu tsalatsatu wa isnaduhu qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga dengan sanad dikatakan oleh Al-Hafidz ini kuat, yakni Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, ya, lainnya juga Imam At-Tirmidzi. Gitu ya. Wasahahu al-Hakimu min hadits Aisyah, dan Imam Al-Hakim mensahihkan dari hadis Aisyah. Kalau tadi kan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nah, yang kedua dari sahabat Aisyah itu disahihkan sebagai oleh Imam Al-Hakim. Saya ulangi hadis pertama ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi bersama putrinya. Di tangan putrinya ada dua gelang dari emas. Kata Nabi SAW, apakah anti sudah memberikan zakatnya, menunaikan zakatnya? Qalat la, tidak, belum. Qala yassuruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min nar. Apakah anti senang Allah memberikan dua gelang dari api neraka pada hari kiamat? Falqathuma, maka wanita tersebut melempar kedua gelang tersebut. Sekarang di hadis berikutnya, hadis Ummu Salamah, karena satu bahasan. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha kanat talbasu awdahan min dhahab. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, karena beliau talbasu mengenakan awdahan, ya, awdahan perhiasan, awdahan perhiasan, min dhahabin dari emas. Faqala laha, maka Rasulullah berkata laha kepadanya, atu'tina zakat hadha, afwan min dhahabin. Faqala ya Rasulullah, akanzun huwa, wahai Rasulullah, ya, apakah ia termasuk harta simpanan? Mas, ibu-ibu simpanan bukan gitu. Dikatakan, ini pernah dikatakan oleh Ummu Salamah, apakah ia termasuk harta simpanan? Faqala idza addaiti zakatahu falaysa bikanzin. Apabila anti telah menunaikan zakatnya, maka dia bukan simpanan. Berarti zahirnya yang membedakan simpanan dan bukan simpanan adalah apa? Ditunaikan zakatnya. Ini zahir dari hadis.
Rawahu Abu Dawud wa Daraqutni wa Shahahahu wal Hakim. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Daraqutni dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Saya ulangi satu lagi hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah mengenakan awdahan perhiasan dari emas. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah simpanan?" Kata Rasulullah, apabila anti mengeluarkan zakatnya, maka itu bukan simpanan. Hadis Abu Daud. Saya tidak membawakan takrij hadisnya cukup panjang. Ya. Cukup memang panjang. Artinya memang para ulama silang pendapat tentang derajat hadis ini. Ya, sebagian mensahihkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Gitu ya, dan seterusnya. Di hadis Abu Daud ada juga hadis Aisyah, zaujin Nabi, istri Nabi SAW, qalat dakhala alayya Rasulullah datang. Ini tidak ada di situ ya. Tidak dicantumkan oleh Al-Hafidz hadis Aisyah itu. Dakhala alayya Rasulullah masuk. Datang kepadaku, fara'a fiyya, maka beliau melihatku. Fatakhatin min warakin. Fatakhatin min warakin, perhiasan aja. Faqala ma hadha ya Aisyah, itu apa ini Aisyah? Faqalat sana'tuhunna atazayyanu laka fihinna. Nah, ini juga fungsi hiasan wanita itu untuk apa? Sana'tuhunna, aku membuatnya. Atazayyanu, untuk apa? Aku berhias di hadapanmu. Yes. Di fungsi perhiasan itu untuk apa? Berhias di hadapan suami. Dia selain melengkapi kekurangan, tapi fungsi yang lain adalah sebagai apa? Perhiasan untuk suami. Atazayyanu laka fihinna. Aku buat sebagai apa? Hiasan untukmu, wahai Rasulullah. Faqala tu'addina zakatahunna. Apakah anti telah menunaikan zakatnya? Faqultu la, belum. Au masyaallahu min dzalika, atau seperti itu. Qala, kata Rasulullah, hiya hasbuki minan nar. Cukup itu bagian dari neraka. Cukup bagimu itu dari neraka. Disahihkan tadi seperti dikatakan oleh Imam Al-Hakim. Baik, kita masuk ke fikih hadis ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita memang membaca secara literasi hadis langsung terlek gitu tah. Ya, antum baca Bulughul Maram, baca sendiri. Dijamin langsung menyimpulkan. Paham ya? Langsung menarik. Man qala biwujubiz zakah. Hadis-hadis ini dijadikan sebagai dalil ya, ulama yang mewajibkan zakat perhiasan. Hadis-hadis ini, hadis Amr Abdullah bin Amr bin As, hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Ummu Salamah tadi sudah kita baca. Dalil wajibnya zakat apa? Perhiasan. Idza kana mu'iddan listimali awil 'ariyati. Apabila memang mu'iddan dipakai di apa fungsinya listimal untuk dipakai, dikenakan. Wa hadza qaulu Abi Hanifah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah wa ashabu dan pengikutnya. Was-Tsauri, al-Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Auza'i, Imam Abu Dawud al-Zahiri Ibnu Hazm, wa jama'atun minal mutaakhirin, dan kalangan mutaakhirin, ulama mutaakhirin. Minhum, di antara mereka Imam As-San'ani. Ya, Imam As-San'ani kitab Subulus Salam. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mutaakhirin. Wa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin,
Wajib zakat. Ada beliau mempunyai zakat apa? Zakatul hulli kitab risalah. Wa huwa dhahir ikhtiyar al-Hafidh, dan dhahir ini yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram ini. Ya. Kayak gini yang sedikit keluar. Kayak seperti antum dibaca di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang sebagaimana di surah Al-Hajj atau surat apa ya? Jelaskan. Sab'ul mathani. Hanya saja di hadis itu dikatakan hadis Aisyah, Ubadah bin Samit di antaranya. Rasulullah SAW memulai bacaan itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas. Dengan tidak menyebutkan apa. Bahkan di riwayat Imam Muslim itu tidak membaca apa? Bismillah. Ini di Bulughul Maram juga baca. Ini sudah lalu ya pembahasannya. Baik. Sehingga di situ ada 2 pendapat. Dengan memasukkan bismillah sebagai bagian dari surah apa? Al-Fatihah, dan wallahu taala alam yang memang yang dianggap kuat adalah justru bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, tapi bagian dari Al-Qur'an. Fungsinya sebagai apa? Fasil pemisah antara surat dengan surat yang lain. Ya. Dengan demikian, walaupun demikian tetap harus dibaca bismillah itu. Tapi antum lihat, kalau di Al-Qur'an mushaf kita bismillah dicantumkan dengan nomor urut berapa? 1. Ya. Nah, seakan-akan digiring ke pendapat apa? Ke pendapat bahwa bismillah bagian dari apa? Surat. Jelas. Maka dari sini dikaji, butuhnya nggak kita ngaji. Demikian pula ketika Al-Hafidh mencantumkan hadis-hadis ini. Ya. Maka seperti ini katakan wa huwa zahir ikhtiyaril hafidh, dan ini zahirnya yang dipilih oleh Al-Hafidh bahwa perhiasan itu ada zakatnya. Dalilnya ini yang beliau sampaikan. Haitsu iqtasara ala adillati hadzal qaul, di mana beliau membatasi dalil-dalilnya kepada ini. Ya, dalilnya dalil yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kan ancamannya tadi. Wa min adillatihim aydan, di antara dalil mereka juga adalah surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, orang-orang yang menimbun emas dan perak, walau yunfikunaha fi sabilillah, tidak dia keluarkan di jalan Allah, fabasyirhum, sampaikan kabar kepada mereka bi adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. At-Taubah ayat 34. Kan selaras juga dengan tadi ancaman neraka. Wa qaulun nabi ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidak ada yang memiliki emas dan perak, la yuaddi minha haqqah, haknya tidak ditunaikan, tidak dikeluarkan, illa kana yaumal qiyamah, kecuali kelak pada hari kiamat, suffihat lahu safaiha min narin, maka dia akan apa? Disetrika. Akan disetrika dengan emas dan perak tersebut. Qalu, mereka mengatakan fadallatil ayatu wal hadis, ayat dan hadis menunjukkan wajibnya zakat hulli, perhiasan. Li umumihima, berdasarkan keumuman, li jami'i anwa'id dhahabi, karena masuk ke dalam kategori emas dan perak. Perhiasan tetap aja emas. Ya. Tuh. Nanti dulu, tahan dulu ya. Wa man ibta'a khuruju al-khulli al-mubah min hadzal umum fa'alih dalil. Jika mengklaim bahwa perhiasan itu keluar daripada emas dan perak dalam konteks ayat dan hadis ini, fa'alih dalil, keluarkan dalil. Biasa para ulama seperti itu. Wa qalu innal murada bil kanzi fil ayati ma lam tu'adda zakatahu. Adapun yang dimaksud dengan menimbun dalam perhiasan adalah apa? Tadi di hadis Aisyah, yaitu apa? Ya, ditunaikan zakatnya, maka itu tidak ditimbun, tidak menimbun. Jadi perhiasan apabila ingin keluar dan lepas daripada istilah menimbun, maka harus apa? Dikeluarkan zakat. Kama ruya dzalika an Ibnu Umar wa ghairi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini adalah mayoritas ulama atau istilahnya jumhur ulama. Jumhur ulama
annal hulliyal mu'idda lil istimani laisa fihi zakat. Perhiasan yang fungsinya untuk dipakai dikenakan tidak ada zakat. Jumhur ulama, perhiasan yang fungsinya untuk dikenakan dipakai maka tidak ada zakat. Siapa yang maksud jumhur di sini? Malikiyah, al-Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah, madhab Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa thabitun an sab'ati minas sahabati, dan juga ketetapan dari 7 sahabat, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar di satu riwayat, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, ukhtuha Asma binti Abi Bakar, kemudian Asma binti Umais. Walam yathbut lahum mukhalifun illa ma ruwiya an Abdullah bin Mas'ud fi qaulin akhar lahu. Tidak ada yang menyelisih itu kecuali salah satu pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Walakin qala al-Hafidz, akan tetapi memang Hafidz mengatakan isnaduhu dhaifun jiddan. Sanad yang dinisbahkan disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang masalah ini dhaif sekali, jiddan, dhaif sekali. 78. Jadi dianggap, diklaim bahwa tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat. Waqtara hadzal qaula Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah memilih pendapat ini. Wa huwa zahiru kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini zahirnya kalam Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ibnu Al-Qayyim, dari kalangan mutaakhirin Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imam Asy-Syaukani, Syekh Muhammad ibn Ibrahim, wa Syekh Abdullah ibn Humaid, wa akharun, dan yang lain. Wa allafa adadun minal mu'asirin rasaila nasaru fiha al-qawla bi anna al-huliyya al-mu'idda lil istimali la zakata. Banyak risalah-risalah ya dari kalangan mutaakhirin, mu'asirin, ya, yang membuat apa? Risalah, karya ilmiah, tulisan yang menjelaskan bahwa zakat perhiasan itu tidak ada zakatnya. Yang dipakai untuk apa sekali lagi? Ya dipakai untuk dipakai. Makanya nanti ibu-ibu tanya nanti, ibu beli emas untuk apa? Dipakai atau disimpan? Zahir ya, jelas ya. Kalau disimpan berarti apa? Zakat berarti. Nah ini juga, ini cara menjawab ya. Kalau ibu niatnya untuk disimpan, berarti apa? Ada zakat. Cuma nanti muncul masalah, problem baru. Nisabnya seperti apa? Takaran yang harus dikeluarkan itu, yang wajib untuk dikeluarkan itu seperti apa? Ketentuan 2,5 dari mana? Itu barangkali ya. Nanti muncul biasa. Nah, saya kira ada ya karya ilmiah dalam hal ini untuk bisa lihat ya. Terus istadallu, mana hadisnya, dalilnya? Jumhur ini. Istadallu, dalil mereka adalah hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Dailami, Ibnu Jauzi. Kata Rasulullah, laisa fil hulli zakatun, tidak ada zakat dalam perhiasan. Laisa fil hulli zakatun, tidak ada zakat dalam perhiasan. Hadzal isnadu la ba'sa bihi, sanad hadis ini tidak bermasalah. La yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi, bahkan derajatnya naik kepada hasan li ghairihi. Terus yang kedua, annahu lam yarid fil hulli dalilun sahihun bi wujubi zakati. Zakat perhiasan tidak ada dalil yang sahih. Wal aslu bara'atu zimmah, maka asalnya adalah bara'atu zimmah minal wajib, lepas tanggung jawab dari zakat, atau tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan apa? Zakat. Bara'atu zimmah, beban. Terlepas dari beban wajib zakat.
Kalau tidak ada dalil yang sahih. Hatta yathbuta dalilun naqilun an dzalika, sehingga ada dalil yang menukil. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, fil mas'alati ahadits, fi mas'alati ahaditsa min at-tarfaini la yathbutu minhum syai'un marfu'un ila an-nabi. Kata beliau, dalam masalah ini hadis-hadis dari dua sisi tidak ada yang sabit marfu' sampai kepada siapa? Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab di kitab Ahkamul Khatib. Wala takfil umumatu fi zakati dhahabi wal fiddati, maka tidak cukup dengan keumuman emas dan perak ada zakat. Li'annaha laysat nassan, karena dalil-dalil tadi itu tidak nas. Artinya tidak mengerucut, tidak tegas ke situ dalam masalah. Lima yatatarraku min takhsisin, sebab muncul bisa jadi apa? Pengkhususan. Seperti tadi disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, mas terbagi dua. Anna zakata furidat fil amwalil mu'idda lin-nama. Zakat itu dikeluarkan dari harta yang sifatnya adalah apa? Tumbuh, berkembang. Duna mu'idda lil qaniyati, tidak berkaitan dengan ini, atau yang fungsinya adalah apa? Digunakan atau intifa, dimanfaatkan. Kamarkubil insani wa asasi baitihi, seperti markub. Markub berarti kendaraan. Wal asas wa asasi baitihi, perabotan rumah tangga. Wa nahu dzalika, yang atau semisal dengan itu. Al mu'idda lil isti'mal, yang disiapkan untuk dipakai. Wal qaniyati la lit tijarati wan nama, bukan untuk tijarah atau dikembangkan. Wal khulliyu dakhilun fi dzalika, perhiasan pun masuk ke dalam pembahasan ini. Wa innahu la yanmu bal yanqusu, tidak berkembang, tidak tumbuh, tapi terus berkurang. Wa hadhihi qaidatu zakat fa hiya la tajibu illa fil amwali namiyah, fama kharaja an dzalika fala zakata fihi wa ma dzalika illa liyabqa al-asl. Jadi ini adalah kaidah dalam bab zakat. Itu apa yang pertama. Wajabu min adillatil qail bil wujub. Sekarang bantahan terhadap para ulama yang mengatakan bahwa zakat perhiasan itu ada zakatnya, wajib. Pertama, amal ayatul karimah, adapun ayat yang disebutkan, yakni surat apa? At-Taubah 34. Ada bantahannya. Pertama, ada 3. La naslamu annal ayata tadullu ala wujubi zakat. Kami tidak menerima bahwa ayat menunjukkan wajibnya zakat perhiasan. Li'anna mantuqahu yufidu tahrima iktinaziz zahab wal fiddah. Karena mantuk hadis, ada mafhum, ada mantuk. Atau zahir hadis, larangan untuk apa? Untuk menimbun emas dan perak. Idalam tu'adda zakataha, apabila tidak ditunaikan apa? Zakatnya. Jadi konteks ayat itu berbicara tentang ancaman orang yang menimbun emas dan perak apabila tidak mengeluarkan apa? Zakatnya. Sedangkan kewajiban zakat, batasan zakat, nisab zakat kan sudah jelas. Sehingga ayat itu kurang relevan, kurang pas kalau dijadikan dalil wajibnya zakat apa? Perhiasan. Tuh, Allah. Liqouli ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan, Taubah ayat 103, wa mafhumuha yadullu ala anna ghairal maknuz minhuma la yajibu infaqu syai'in. Wa ma'uidda lil lubsi wal istimal kal halli wal khatim, seperti perhiasan atau apa ini? Cincin, nahwiha la yu'addu kanzan, tidak dikategorikan sebagai menimbun, dan kharja bil istimali an haddil iktinas. Karena justru itu dipakai, bukan ditimbun. Nanti ada definisi kok. Karena mengatakan bahwa apa? Zakat perhiasan adalah memakainya. Zakat perhiasan adalah apa? Memakainya.
Nah, nanti apa? Di bawah. Yang kedua, annal murada bidzahabi wal fiddati fil ayat. Yang dimaksud emas perak di ayat adalah dirham dan dinar. Wa qad naqala dzalika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Dzalika li anna nuqud hiya allati tuknazu wa tunfaq. Karena nuqud ini uang dalam hal ini ya, apa berarti? Itu apa? Tuknazu wa tunfaqu. Emas itu ditimbun. Wa tunfaqu dan dihabiskan. Amal huli, maksudnya uang tadi apa ya kalau istilahnya? Zahab tadi, dinar dan dirham. Ya, mata uangnya. Yang dimaksud adalah mata uang. Karena mata uang itu bisa ditimbun, bisa juga dihabiskan. Sedangkan huli, perhiasan, ya, fala yu'tabar kanzan, tidak masuk ke dalam pembahasan kategori apa? Nimbun. Kama annahu laysa mu'idan lil infaq bi tabi'atiha. Dan juga tidak masuk ke ranah apa? Dihabiskan. Mana perhiasan dihabiskan? Kumaha cara menghabiskan perhiasan? Jelas ya? Tuh katanya. Jadi ini biasa ya seperti itu. Yang ketiga, salimna annal ayat adalah bi umumiha. Zakat al-hulli. Kalau benar ayat ini menunjukkan kepada dengan keumumannya kepada wajibnya zakat perhiasan, walakin dakhalaha takhsis, akan tapi masuk hadis Jabir bin Abdullah sebagai pengkhususan, laisa fil hulli zakatun, tidak ada zakat dalam perhiasan. Tuh dikeluarkan oleh hadis tadi. Wala fardi annal hadisa fihi maqal. Kalau seandainya dianggap bahwa hadis ini juga bermasalah, muayyadun bi amil sahabati, maka dikuatkan dengan perbuatan sahabat, 7 sahabat yang mengamalkan. Dan fatwa-fatwa mereka. Dan dalil yang kedua, ma min sahibi dhahabin wala fiddah anhu salasatu ajwibah. Ini juga dibantah. Dalilnya kan tidak ada yang memiliki emas dan perak kecuali kelak pada hari kiamat pun tidak ditunaikan zakatnya kecuali nanti. Nah, jawabannya 3 juga. Annal haqqal matlub ta'diyatuhu mujmal. Hak yang dipinta itu secara umum, wal mujmal la yu'malu bihi qabla bayani. Sesuatu yang mujmal itu tidak diamalkan kecuali kalau ada bayan. Nah, ini juga ada pembahasan usul fikih, ada mujmal, ada mubayyan, itu istilahnya. Ada mujmal, ada mubayyan. Tuh. Sehingga wa innamal bayanul wad fi ma yata'allaqu bil athmani min adh-dhahabi wa hiya dananir. Oh, yang berkaitan penjelasan justru berkaitan dengan dinar, berkaitan dengan emas tadi adalah apa? Dinar wal fiddah wal waraq, dirham. Amal huli fa huwa kharijun an dzalika, adapun perhiasan keluar dari itu. Yang kedua, anna hadzal hadis saja fihi dzikrul ibli wal baqar. Konteks dari atau hadis ini sedang bercerita tentang kewajiban zakat. Ada disebutkan juga ada unta, ada apa? Sapi, ada ghanam. Wa hum la yaquluna bi umumi fi dzalika wa illa li wajabatiz zakat. Fi kulli ma syamulahu bahimatul an'am. Unta, kemudian sapi, ghanam, ada nisabnya kan? Ada nisabnya kan? Ayat ini tidak menjelaskan nisab, tapi mujmal, umum. Artinya kalau seandainya berpatokan berdalil dengan hadis, dengan ayat ini saja, dengan hadis ini saja, maka siapapun yang punya unta walaupun 1, sapi harus 1, itu harus mengeluarkan apa? Zakatnya. Maka ada bayan penjelasannya. Berarti yang diambil itu ya bayannya itu. Huli, perhiasan itu masuk ke kategori itu sebagai bayan penjelasannya gitu. Sehingga dikeluar daripada dalil itu. Kurang tepat kalau berdalil dengan itu. Wah, Masya Allah ya, panjang lebar lah pokoknya mah. Yang ketiga, anal hadis ala fardhi syumuli li zakat. Kalau seandainya hadis ini juga masuk ke dalam zakat hulli, perhiasan, faqad dakhalahu takhsisu bima khussat bihil ayatu kama taqaddam. Nah,
Seperti dari pengkhususan dari hadis Jabir bin Abdullah dan amal para sahabat tadi mengeluarkan jadi keumuman daripada hadis tersebut. Wal azhar, saya ringkas ya. Wal azhar, dan yang nampak wallahu a'lam anna al-huliyya laysa fihi zakatun mafruḍatun li amrayn. Perhiasan tidak ada kewajiban zakat atau tidak ada zakatnya. Li amrayn karena dua hal. Sejatinya kalau dibahasnya ada sedikit tambahannya. Kalau seandainya emas itu turunannya ada kepada perhiasan, emas itu ada nisabnya jelas. Ya. 70 dikali 24 karat ya, 70 dikali berapa? 24 karat. Di sini kurang lebih sekitar 80 gram nisabnya emas. Huli perhiasan berapa gram? Paling gede dipakai. Ibu pakai berapa gram? Sabar gram dipakai. Ada yang itu sampai ya yang wajar aja, itu nggak wajar itu. Yang wajar-wajar aja. Hah? Saya kira tidak akan lebih dari 70 gram dipakai gitu. KB dipakai. Enggak kan Ibu ya? Kalau enggak niatnya apa deh Ibu? Ibu pakai banyak banget. Niatnya apa? Kan dipertanyakan juga. Jadi buruk, jadi ujung-ujungnya suudzon gitu, buruk sangka. Ibu pakai ini kenapa? Butuh apa? Untuk suami benar. Untuk penyempurna Ustaz, penyempurna kekurangan gitu. Ya yang tahu hati ibu sendiri, yang tahu hati ibu ya ibu sendiri. Itu barangkali. Maka dari sini su'ilat. Jadi walihada rawa Abu Dawud an Sufyan ats-Tsauri. Abu Dawud meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri hadisil fatahat, ya, berkenaan dengan apa? Gelang atau apa yang segenggi atau apa sih? Hal-hal gitu ya semacam itulah. Su'ila, beliau tanya, kaifa tuzakkil mar'atul khatim? Bagaimana seorang wanita mengeluarkan zakat dari cincinnya? Wa huwa lam yablugh an-nisab, sedangkan itu tidak sampai nisab. Faqala tadummuhu ila ghairihi. Ya udah hitung dengan apa? Hitung dengan yang lainnya. Ditimbang dengan yang lainnya gitu. Itu katanya. Tuh. Memang sulit ya. Baik. Wal adhar wallahu a'la wa alam, sekali lagi yang lebih dianggap kuat bahwa perhiasan tidak ada zakat. Tidak ada wajib zakat. Karena dua, pertama annahu qad akhadha al-ijma' ala anna syar'a qad afa an zakatil manazil as-suqliyati wa asasiha. Karena telah disepakati syariat memaafkan dan membolehkan ya an zakatil manazil, dari kewajiban zakat al-manazil as-suqliyati, al-asas umpamanya perabotan rumah tangga dan lain sebagainya, wa abidil khidmati. Ya. Kemudian wal baqari wal iblil awami, kemudian sapi, unta, tapi yang dipakai untuk apa? Untuk bekerja. Maka kalau dipakai untuk bekerja tidak ada apa? Zakatnya. Intinya kalau yang dipakai itu tidak ada kewajiban zakat, walaupun masuk dalam komoditi apa? Zakat. Tapi kalau fungsinya di luar dari konteks an-numu wa ziyadah, ditumbuh dan berkembang, maka sudah keluar dari kewajiban menunaikan zakat. Wal khulli yudakhilun fi dzalika, perhiasan masuk sini. Yang kedua, annal ahkam allati tahtaju al ummatu ila ma'rifatiha la budda an yubayyinaha rasul. Hukum yang dibutuhkan umat pasti dijelaskan. Berkenaan dengan perhiasan, kalau ada zakatnya, berarti harus ada penjelasan secara apa? Sharih, tegas, sahih dan sharih. Tuh. Labudan yubayyinaha ar-rasulu bayanan 'ammatan tunqiluhu al-ummah. Walau kanat zakat al-hulli wajibah, kalau seandainya perhiasan itu ada wajibnya zakatnya, maktasara ar-rasul ala an yaqula dzalika min imra'atin yakhussuhu.
yakhussuha bihi inda ru'yatil hulli 'alaiha duna an-nas bal yakunu hukmu baqiyatil amwali zakawiyah. Nah, intinya Hadirin rahimani rahimakumullah bahwa kalau seandainya zakat perhiasan itu ada zakatnya, maka tasar, Rasul tidak membatasi. Ala an yaqula dzalika, untuk mengatakan itu kepada wanita yakhussuha, itu secara khusus. Inda ru'yatil hulli, ketika melihat perhiasan itu. Duna an-nasa, selain daripada sahabat yang lainnya. Bal yakunu hukmu baqiyatil amwal. Akan tapi memiliki fungsi seperti harta yang lainnya. Wa qad afta 'adadu minal a'immati, terakhir. Sebagian ulama, sebagian imam berfatwa, apa sih zakat kalau seandainya ada zakat hulli? Apa sih zakatnya itu? Anna zakatal hulli ariyatuhu. Zakat hulli itu adalah apa? Mengenakannya atau memakainya. Imam Ahmad sebagaimana dinukil Ibnu Qudamah. Kalau beliau mengatakan khamsatun min ashabi Rasulillah. 5 sahabat Rasulullah yaqulun, berkata, laisa fil hulli zakatun. Kata Imam Ahmad. 5 sahabat mengatakan bahwa tidak ada zakat dalam perhiasan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan zakatuhu, zakatnya adalah ariyatuhu, dipakai. Ariyatuhu, dipakai, dikenakan. Di kitab Al-Mughni dan yang lainnya. Wallahu a'la wa a'lam. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa ditangkap. Ya, nanti barangkali bisa dimurojaah ya. Bisa dimurojaah dan bisa disimak sekali. Bisa disimak saja. Itu ibu-ibu ya. Ngertos ibu-ibu? Ibu-ibu ngertos? Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.